penetapan 22 Oktober itu sebagai Hari Santri. Terus ini merujuknya pada peristiwa lahirnya resolusi jihad. Menurut Bapak Ketua DPRD bagaimana itu penjelasannya terkait Hari Santri itu? Ya, terima kasih Mas. Jadi setelah kita mengetahui bersama lah bahwa Hari Santri ini memang diinspirasi dengan adanya suatu momen yang sangat luar biasa, yaitu resolusi jihad. Kita mengetahui setelah Indonesia itu merdeka, yang diproklamirkan oleh Presiden Soekarno dan Hatta waktu itu 17 Agustus 1945. Setelah Indonesia itu dinyatakan merdeka, ternyata masih saja ada dari pihak-pihak asing, khususnya dari Belanda, Jepang, itu yang masih tetap ingin menguasai Indonesia. Sehingga meskipun setelah kemerdekaan, setelah proklamasi itu masih ada percik-percik perlawanan masyarakat Indonesia terhadap penjajah. Itu sangat diketahui betul oleh para kiai, sehingga insya Allah kalau tidak salah itu tanggal berapa ya, di Surabaya itu kumpul perwakilan pondok-pondok pesantren, perwakilan kiai-kiai khusus yang ada di wilayah Jawa dan Madura. Sehingga muncullah resolusi jihad. Ada kan itu ya, ada resolusi kan banyak. Intinya bahwa untuk mempertahankan Indonesia ini adalah bagian dari kewajiban masyarakat Indonesia untuk mempertahankan. Sehingga adanya semangat untuk jihad fi sabilillah untuk mempertahankan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan tadi itu. Sehingga muncullah resolusi jihad itu tanggal 22 Oktober 1945. Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran, termasuk kecemasan dan lain sebagainya, ini sehingga muncul pertempuran 10 November. Pertempuran 10 November yang sangat luar biasa itu yang sampai dijadikan hari pahlawan, hari pahlawan ya, tanggal 10 November. Ini semangatnya dari para santri, para kiai, masyarakat, tidak hanya orang Islam tapi semuanya semangat, sehingga ada pertempuran 10 November itu. Terus peran santri itu kira-kira bagaimana untuk peran negara? Ya, untuk peran santri, karena ada kaidah yang menyampaikan, yang menyatakan bahwa hubbul waton minal iman. Cinta kepada negara adalah bagian daripada iman. Para santri sangat memahami itu, apalagi di bawah bimbingan, di bawah ajaran para kiai, para masyayikh, sehingga semangat yang luar biasa di dalam pertempuran 10 November itu para santri semuanya ikut. Bagaimana Indonesia tetap merdeka. Ini jadi para santri sangat luar biasa, semuanya itu keluar. Nah, inilah yang menjadi inspirasi, menjadi usulan agar tanggal 22 November 22 Oktober ya, dengan munculnya resolusi jihad itu, tanggal 22 Oktober ini dijadikan Hari Santri Nasional. Ada lagi nih Pak, apakah santri itu bisa mempunyai ijazah Pak? Santri memang kalau memang ijazah itu kan ya pasti ada. Jadi sekarang ini dengan perkembangan zaman kan pesantren kan juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu mungkin pondok-pondok itu banyak yang salafiyah, sehingga ada hanya tidak butuh ijazah mereka.
hanya butuh barokahnya para kiai dulu kan itu kan. Iya, betul. Setelah perkembangan zaman menurut sekarang kita lihat banyak pesantren-pesantren, banyak pondok-pondok, banyak anak santri yang sudah sampai S3, sampai profesor kan itu kan. Jadi tapi yang perlu difahami kalau saya Iya. dari Nahdlatul Ulama, dari NU, siapa sih santri itu? Apakah anak yang mondok? Apakah orang yang tidak mondok itu bukan santri? Tetapi secara umum yang disebut santri itu adalah orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, harus orang pondok itu pasti santri. Kalau di NU lebih jelas lagi, siapa santri itu? Orang yang ngeramut NU itu adalah santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Mungkin ada pesan untuk santri bisa disampaikan, ini kan hari santri. Iya. Jadi pesan saya untuk para santri, tetap santri saat ini mulai awal memang selaku penjaga moral, penjaga moralitas. Tapi dengan perkembangan zaman ini, santri harus menjadi agen perubahan. Agen perubahan yang bagaimana? Saat ini perekonomian harus juga dikuasai oleh para santri. Makanya saya selaku Ketua DPD Kabupaten Pasuruan sangat mendukung, mensupport program prioritas Mas Bupati dan Gus Wabub, yaitu bagaimana ke depannya ada program yang namanya santri partnership. Jadi bagaimana santri-santri ini juga diberikan pelajaran, diberikan pelatihan untuk mengembangkan perekonomian. Terima kasih atas Iya. untuk hari Sama-sama, santri. nggih.